Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin apa? Iman. Satu ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kita tahu maksiat, dibodoni uang ya apa lah, boleh maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kon diskusekno maksiat itu kontetan apa kosong kan ora, kon istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ke ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama yang mulang kan wong suge ora iso. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru ketemu. Ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh niki. Wiri ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca patang kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macanan. Lha iki tenan lho tegian. Ki mau cek wiridan nggih. Aku mau duwe patang kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Ini bersamaan roh tanate wiridan. Jadi itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Mergo niki tak bari pas magrib. Itu magrib iku wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada aset anjani itikaf Rian biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak mencukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih. Benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini mau suci Allah. Mau suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada kholqi ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan, pokoknya ada kholqi. Kula nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 5:30 dua riyah mau iku ora mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah napase uang ora umat to uang kok wae. Nak maca selawat ya, ngoten niku. Ada mawasi aku ilmu wong pokoke ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, kimis baru aturi. Kalau masalah fikih sing memang harus dikaji oleh GN, kiai sing biasa batul masalah. Kalau mau pensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah itu bukti kalau pensiun. Ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah.
Wong muni tolak tuki salatan itu wis tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Iya tapi misalnya rokin tak jotos ping pisan. Tak jotos ping 3 kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungokno tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat kholqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora paham. Orang pak malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong benar. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alusia mayusidu fi awasikut. Manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat bismillah. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dan seakan-akan malaikat iki pancen keliru, lama tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati terus, manusa diangkat dadi apa? Lha dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, Pak. Kalau balik. Kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Yang wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang ini. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kowe coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal dhewe kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku bokon jawab. Mengaku pangeran ya ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh Pak. Nah, yakin Maha Suci ora usah apa? Tak usah curiga bener Kanjeng Nabi ada takholqihi. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya alhamdulillah. Allah. Mereka nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho gitu, SBY gue wajar tuh, karir politik presiden gue akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap iso. Itu butuh desain khusus. Dan itu enggak mudah. Jadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail, menciptakan saraf yang macam-macam. Mungkin tahan bantu, mungkin kelainan, tak ada pangeran. Butuh detail khusus. Ya itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki ora oleh nara ulama, nara wali ora oleh. Iki kudu aku.
Ulama ditakoi, dia tahu gedeng setan. Wah, berat. Ora tahu gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godho manusa. Nah, godho terus nyesat. Dari wong sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sapa kok sifati nganti hebat ngono. Angger godho iso nyesatmu, angger godho iso nyesatmu. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif kudu borong ana tenan ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki dari sendiri, kok disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mu'tazilah gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah soal perkara kan apa ngarep elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngono kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya akeh elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya dia ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ayo bar. Pokoke maksud Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora koyo kowe setan maha besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kowe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idune kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mindilu hadidar. Cara kula nggih kadu. Sak kula anggap setan ku kadu. Mulanya ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi nengarku tak duduk Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita. Iya, gitu kayak bicara. Oh, terhadis juga. Iya, tapi nengarku setan tak duduk. Jadi ini gelem apa? Ada lucu, setan kok gelem apa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung itu fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus sama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, radio dua ya iskal dibujuk judes gitu apa? Iskal, ambek konco dinten ya iskal. Nak manusia penggaweane napa? Kalau Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu yang nempat di kawasan saya. Aku masuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong lah sama mopok. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam, lah aku jajan. Aku nengok aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai anda, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halak, kayak kasus Ibn. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh begitu. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu
Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan, awas godane setan, wong alim kadang keribu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keribu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakan ana ulama mulai cilik soleh, nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Dadi setan itu menangan, Pak. Kenapa? Malah dasi gede, berkuti-kuti menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tak anggap tisu, dia hati cilik, dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Tisu, minti lu tidak. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu, kau iki yakin amin tinggawe sopo. Ya tinggawe aku, ya Allah ya sampai, ya setan apa? Termasuk setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani itqala lil insani fur falam maka qala inni bari umminka inni ataquha rabbal alam. Ya. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni ataquha rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tau roh. Mari ku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, ngono ambek pangeran mati matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho. Setan ora tau mabuk. Piye? Ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Mulane Quran nyontono kama tali setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni aqu rabbal alamin. Kok sing kafir aku kira wedi. Lho setan ku paling wedi pangeran. Dene roh tenan swarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali lho pangeran nganggep rade perkarane kudune dekne dadi pemimpin produk perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok ae. Ya, nek karo dene ya. Jadi tenan mboten guyon. Mau ora ini atau kuah rabbal wedi dene pe pangeran wedi. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude piye. Kowe kok tak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi inna setan ala kulli syai'in. Kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kowe tau maksiat, dibodoni wong ya apa lah, pokoke maksiat apa. Ajarannya agama kan ora kon diskusekno maksiat kuwi kok setan apa kok kan ora, kon istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek saya. Malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan kok elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama yang mulang kan mungkin juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati, cara wong akeh jabatan negara ini wakil bupati. Tidak ada wong akeh cara hukum Gus Pulau niku. Jadi nyumbang madrasah jadi kan tak warai. Ngeten Pak. Belum marah tuh Gus Pulau. Jadi rakyat kudu juga. Nggih kula niku mboten nolak, nggih mboten nampa. Nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak hukum larat mun kuwi. Dadi luwih terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nah, sampai pengen ngamal juga ngamal tak kau pengeran ngamal hebat tau orang. Nah urusan gue pengeran yang mulak aku tuh. Gua kiai coba warai perhitungan roh dua. Ini tak mau. Bagus tak kerja. Di bulan nanti sudah kau itu yang tak mana. Nak ini sudah kau pengen geleri dana pengeran. Bawa di sektor bawa urusan ini dia pengeran. Tapi kalau tak ngelatih kiai, wah kurang di sudah kau ini dua kau akeh malah ngelatih kiai tomat. Jadi urusan ini mulanya di Quran itu man amilah solihan paling nafsi wong nang amal soleh gua wae. Misalnya wong sedekah sing untuk adik ini lah.
Ya sudah gitu saja. Nah, cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah berjerok-jerok no paham gitu. Iki ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latek. Tapi ini pun nyata. Dari kalau warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci Quran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari ngusung barang, kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Jadi olah apa ya paham ya? Ngombe ngombe ngono. Ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama alihat seperti yang arang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan komae sampean hawa nafsunya sampean. Sebetulnya kayak aku barang di surga orang menduga. Karena saya itu janggal. Saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari Singarang Hikam. Jadi kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari Singarang Hikam. Lau asyraka laka nurul yakin. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takila ilaika. Bicara sing aran sing kamu kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah iku bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah iku wis wujud, mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe sukune. Mestine nak kowe yakin ning wujude apa, nak kepengin ridane yo saiki, nak kowe entuk wedi sukune yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno tok ben, paham? Mulane dari sing aran hikam cek goblok, kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa suku? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan? Lho wae wujud kok wedi untuk besok ben. Lho goblok to sebagai jangan ngaji asrban nyenak nyati obat itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, coba dilatih digunting. Nak tahu dino digunting, apa menaruh gambar lewat terus. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa, fatakuni kan? Apalagi di Quran ada fatakuni ya ulil albab. Karena kan ada akal ya wedi ning aku. Malah elek meneh yo. Nah ada akal fatakuni wedi ning aku. Lo coba ya itu tadi, swarga itu bukti ridho. Wah, neraka tuh. Ya Allah saiki wujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan, harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran hikam, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu tidak di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang, kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kayak pulau, sing duwe keramat, jadi cepet paham. Buku ilmu ini jangan sensitif. Ya kalau di bola balik nerang ngeten, memang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu
Kok darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kayak gue pembanding ya. Aku tertarik sama kan. Gue sama ilmu syariat ada pertentangan. Aku ada orang bertentangan ke syariat di apa, maka di apa. Mempodo apa kok orang pertentangan ya. Oleh merokok dia. Mempodo apa kok orang pertentangan ini. Wah aneh-aneh gue. Nah, ono takok itu, takok ngono, rasa nyimpulno, takok nyimpulno kenapa? Paham, ini ajaran Nabi, ada dakol gitu. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakol gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Gue itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya gue mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah tidak angkat khalifah kok menuso, orang malaikat. Loh, darahnya Allah mau suci kok janggal, Allah bijak orang kayak keputusan yang apa? Tapi mestinya malaikat muni subhanallah, orang tak janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling enggak sing duwe jenengan terserah jenengan Mas gak misalnya ra paham lah mau sing duwe jenengan paling enggak ya terserah jenengan ora terserah kula malaikat namung penonton ora melok duwe lan kula eling bapak nak ngajari kula kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pangeran wis ngono kalau dia eling bapak ra duwe bote masalah ke ros bapak karepku ora kasil napa ya sebab aku ora Rian mas kalau tuh ya, dia boleh wah aku ilmu hakikat kelas tinggi, kayak gitu tangguh. Di kalau ada karena urusan duit di Indonesia ada urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok tak kau malaikat berapa gitu. Bergerak pangeran yo, pun rokok barang. Tapi misalnya kalau tak kau malaikat, lah pangeran itu apa tak ada pun rokok? Ya pangeran pancet, jadi aku dan rokok itu warga pangerannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, terus nengkelin rokok. Tapi rijan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Jadi disiksa, seneng ya, tidak tahu ya malaikat. Tapi dia nyebut-nyebut pangeran, bukan rokok. Bukan aku rokok pangeran. Pangeran tetap pangeran, malah rokok ya aku. Tapi pangerannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, tak apa pangeran. Gusti, wonten kau kasih jenengan, eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pengiran, di telok. Hari kecelok tak koi pengiran. Aku kok isi eleng aku gitu. Kalau nen rokok pengiran ini jenengan itu warga ya pengiran apa? Terus dikon balik nen rokok, ya balik nen rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran wiridan itu warga. Lalu hati susah kalau mau tuh ini baru. Apik tenan jadi aja nabi. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lu mana kulo tak latih tenan. Lu kulo cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lunga ugal gitu biasa. Kulo teng pasar dhewean gitu biasa. Anu Pak, total gitu biasa. Ya kadang kan terus mboten ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas. Kalau nak apa nggak elek, cangkemmu latihan ikhlas ora oleh. Ini lho tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat wong ra seneng aku kabeh ku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ayo. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Wong aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dongane pangeran, bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mek menungso ora turun ilmu kok. Turun apa? Tak rugi ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah ikat yang pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada Allah. Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho apa? Ya, polisi sa Indonesia, sa dunia, cara podo-podo matur nuwun abe bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang bisa makan karena kepolisian? Sementara diciptakannya karena ada kriminal. Wong dadi kiai mergo nang bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepok ana sing salam tempel barang macam-macam.
Coba nek tangan ngono iku terus piye gitu. WC itu bukan sing jorok, tapi uang wani mangan warung juga mentang-mentang di rumah di WC. Padahal WC dapat paling gurih, Thailand sih. Tapi uang orang-orang nyaman mangan, kecuali ono kepastian duwe napa. Nah, WC dijojo dapat gurih, padahal penting. Ngerti iso makan itu berkono napa? Ada kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mun dari kancaku lho, ya tetep penting WC. Uang dikabari wong itu duit lho Gus, dikabari kepala mati terus ditinggal. Kamu tak kudu bising. Ya orang tanggung melek. Artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu anggap jorok, ternyata Superman. Jadi nek sekolah ilmune menungso enggak ada bandingan dengan ilmune pengira. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wani perkara duwe meeting. Paham. Jadi nek sekolah wis tetep ada kolki gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Ini ngaji ilmu tuwa, gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal iki ora, sehingga kita ini resah. Resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pengiran, orang kalau resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing santai-santai wae kowe kok apa? Ini terus warido nafsi. Tetap ono tatanan. Lah kula nate istikharah ki teng maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane iku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono tok. Ya tatanane pengiran, ya mumpun tatanane pengiran. Sampai ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nak takok maksudnya apa? Itu nama sudah apa benar? Mulane bener anti tauhid namun la ilaha illallah kabeh pun kersane pangeran ora takut-takut maksud iki. Wong kowe nak mangan maksud tembe. Bar mangan kok ising no maksud tembe. Iki takoki ngono ora iso jawab.